Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, saya akan menjelaskan pada modul kegiatan belajar pertama, yakni tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi penerapannya dalam pembelajaran. Langsung saja. Untuk materi yang pertama yakni adalah konsep pengukuran. Pengukuran dalam bidang pendidikan atau pembelajaran adalah kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan alat non-tes seperti angket, observasi, dan beberapa teknik penilaian non-tes lainnya, sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan kemudian hasilnya dikuantifikasikan. Yang kedua ada konsep penilaian. Penilaian mempunyai arti yang lebih luas daripada pengukuran, karena pengukuran merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Penilaian dilakukan setelah guru melakukan kegiatan pengukuran, yaitu kegiatan pemberian skor terhadap jawaban siswa atas soal-soal yang diberikan oleh guru dalam tes. Kemudian skor yang diperoleh siswa tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai dengan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, yang ketiga, ada konsep evaluasi. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Apakah sudah berhasil atau belum berhasil? Yang keempat, hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan dari ketiga istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara ketiga istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian dari kegiatan evaluasi pendidikan, atau dengan kata lain bahwa kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung dengan data yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Untuk sebabnya selanjutnya yakni B, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ada untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Yang B, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang C, memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Dan yang D, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Fungsi evaluasi pembelajaran yang pertama ada fungsi instruksional, ada fungsi administratif, dan ada fungsi diagnostik. Yang keempat yakni yang ketiga C, objek evaluasi hasil pembelajaran. Salah satu objek evaluasi hasil pembelajaran adalah siswa sebagai pihak yang menjadi peserta pembelajarnya, mengacu pada pendapat Benjamin S. Block tentang taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan yang harus dicapai oleh siswa meliputi perubahan pada domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Masing-masing domain tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa ranah sebagai uraian di bawah ini. Yang pertama, domain kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Selanjutnya, D. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sehingga fungsi dan tujuan pelaksanaan evaluasi pendidikan dapat tercapai. Di antara prinsip-prinsip evaluasi pendidikan tersebut ada yang pertama, objektivitas, yang kedua, komprehensif, yang ketiga, transparansi, 4, koherensi,
5. Kontinuitas, 6. Berkeadilan, 7. Diskriminabilitas, 8. Akuntabilitas, 9. Validitas, dan yang ke-10 rehabilitas. Yang jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ada 2 jenis evaluasi pembelajaran, yakni pertama berdasarkan pendekatan dan yang kedua berdasarkan fungsi. Yang pertama berdasarkan pendekatan, ditinjau dari segi aspek pendekatannya. Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, dan assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan fungsi. Ditinjau dari aspek fungsinya, evaluasi terbagi kepada beberapa jenis, yaitu yang pertama evaluasi formatif, yang kedua evaluasi sumatif, yang ketiga evaluasi seleksi, yang keempat evaluasi penempatan, dan yang kelima evaluasi diagnostik. Selanjutnya, alat-alat evaluasi pembelajaran. Untuk melakukan evaluasi pembelajaran, ada beberapa alat yang dapat digunakan sesuai dengan teknik dan objek yang dievaluasinya secara garis besar. Alat evaluasi terbagi kepada tes dan non-tes. Yang pertama ada tes. Tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis, digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Yang yang pertama tes tulisan. Tes tulisan ditinjau dari segi bentuk pertanyaannya, terbagi pada tes objektif dan tes subjektif atau IC. Yang pertama, tes IC atau tes subjektif. Tes IC adalah tes yang pertanyaannya meminta siswa untuk menjawab dengan uraian kalimat sehingga memungkinkan adanya jawaban yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Tes IC sering disebut juga dengan tes subjektif karena memungkinkan adanya subjektivitas guru dalam menilai dan siswa dalam menjawab. Selanjutnya, yang kedua yakni tes objektif atau objective test. Tes objektif adalah tes yang pertanyaannya menuntut jawaban dari siswa secara pasti, sehingga apabila dinilai oleh guru, siapapun hasilnya akan tetap sama. Dari sisi siswa, tes objektif menuntut jawaban secara pasti dan harus sama antar siswa jika ingin jawabannya dinilai benar. Sedangkan dari sisi guru, tes objektif mengharuskan guru menilai apa adanya sehingga dinilai oleh siapapun hasilnya akan tetap sama. Ada beberapa jenis objektif yang bisa disusun oleh guru, yaitu yang pertama benar salah atau true false, yang kedua pilihan ganda atau multiple choice, yang ketiga menjodohkan atau matching, keempat melengkapi atau completion, dan yang kelima yakni jawaban pendek atau short answer. Selanjutnya pengertian dari tes lisan dan tes perbuatan. Tes lisan digunakan untuk mengukur aspek yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi atau communication skill yang digunakan untuk mengkaji peserta didik baik secara individual maupun secara kelompok. Selanjutnya ada tes perbuatan. Tes perbuatan atau tes praktik adalah tes yang menuntut respon atau jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku tindakan atau perbuatan dan testing. Peserta didik diminta untuk melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan tester atau pendidik atau penguji yang mengobservasi atau mengamati penampilan atau kemampuan testi dalam mempraktikkannya. Selanjutnya ada non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh melalui sikap,
perilaku, atau keterampilan tertentu dengan menggunakan wawancara, observasi secara terstruktur, angket, dan alat evaluasi non-tes lainnya. Penjelasannya lebih detail tentang alat evaluasi non-tes ini akan dibahas pada kegiatan belajar. Yang sebab yang selanjutnya yakni G, acuan standar penilaian. Dalam proses penilaian, khususnya untuk nilai akhir ujian akhir semester, ada dua acuan standar yang dapat digunakan, yakni penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan atau yang sering disebut dengan norma absolut adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya dibandingkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru. Terus selanjutnya penilaian acuan normatif. Sedangkan atau yang disebut dengan norma relatif adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tersebut, sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat mempengaruhi kriteria nilai yang ditetapkan. Dengan menggunakan PAN, acuan penilaian sangat tergantung kepada kualitas masing-masing kelompok. Yang selanjutnya, mungkin hanya ini presentasi untuk modul pertama yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.